Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Vapers Talk. Sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu, di sekitar tahun 2020-2021, pertama kali e-jus ini diperkenalkan ke Indonesia. Brewernya adalah seorang asli Indonesia, berkebangsaan Indonesia, tapi tinggalnya di New Zealand. Beliau adalah Om Aryo Ardhani, seorang chef yang tinggal dan bekerja di New Zealand dan kemudian membrewing atau memproduksi, meremix satu buah liquid yang saat itu dikenal dengan nama Jago Juice dan kemudian dipasarkan di Indonesia. Pada saat itu langsung menjadi satu primadona di kalangan MTL, dianggap sebagai liquid yang memang peruntukannya segmented banget, tapi sangat mudah dinikmati karena rasanya yang benar-benar tebal dan very bold banget ya, apalagi untuk pada saat tahun itu. So, kali ini saya dengar Jago Reborn kali ini dengan 3 rasa andalan mereka. Sebelum kita ngomongin lebih jauh soal rasa apa yang dibawa oleh Jago Juice ke Indonesia, ada baiknya kita lihat dulu jarak dekatnya. Ini adalah Jago Juice Indonesia. Seperti apa dia? Let's check it out. Dan ini adalah 3 flavor varian dari Jago Juice Indonesia yang berkesempatan untuk di reborn pertama kali untuk para jagoan di Indonesia. Jagoan adalah sebutan para jago lovers gitu ya. Langsung aja kita cek ya dengan kemasan kardus, kemasan luar yang simple tapi cenderung elegan, karena saya suka yang simple-simple seperti ini. Warna hitam backgroundnya sementara dengan warna putih untuk fontnya. Ada 3 varian rasa dengan 2 genre besarnya, yaitu custard series dua-duanya dengan blueberry custard pie dan custard eclair dari custard series. Sementara dari tobacco series direbornkan yang pertama kali adalah cream oak tobacco. Dan 2 ini, cream oak tobacco dan custard eclair, yang pernah saya nikmatin di tahun 2020-an kurang lebih. Saat itu wow, luar biasa banget. Kali ini seperti apa? Oke, anyway kita lanjut dulu aja. Logonya Jago di bagian situ ini adalah bunga, kalau saya tidak salah ingat, bunga dari sekitar Hawaii gitu ya. Ini adalah bunga yang melambangkan perkembangan atau kehebatan gitu ya. Terus kemudian ada tulisan Jago di bagian bawahnya, 30 ml Indonesia, ketiga-tiganya sama, warning di bagian situ. Terus kemudian kita bisa geser ke sebelah kanan dari kemasan, yaitu ada jendela intip. Ya, ini teman-teman tahu bahwa tertulis di bagian depannya ada 30 ml. Ini adalah kapasitas volumenya 30 ml cairan liquid. Terus kemudian sisi sebelah kiri juga sama, jendela intip di kedua sisi. Terus di bagian belakang ada beberapa detail yang kita bisa lihat, tiga-tiganya sebenarnya sama ya. Kita lihat salah satu aja, bahwa di sana tertulis ingredients atau komposisinya adalah USP VK, USP PG, natural and or artificial flavoring, dan USP NIC. Kemudian warning this product bla bla bla, saya harus tutupin itu karena ada tulisan NIC di sana. Kemudian diproduksi oleh Manggala Yuda Perkasa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Yes, kali ini untuk tahun 2025 di bulan Mei, Jago sudah reborn, kali ini dihadirkan kembali, dilahirkan kembali di Indonesia. Jadi sudah di brewing di Indonesia, jadi hak milik Indonesia langsung gitu ya. Kita boleh berbangga karena e-jus ini benar-benar udah internasional punya. Terus kemudian di sisi sebelah kiri sini kita bisa lihat ada yang dikandung di dalamnya. Ini adalah untuk custard series ya, teman-teman bisa lihat 2 varian custard series ini nantinya akan hadir dalam 3, 6, dan 9 mg. Yang saya punya dua-duanya adalah 6 mg dengan rasio cairan viskositasnya di 60-40. 40%-nya adalah PG, 60%-nya adalah VG, dimana dia bisa dipakai di semua device. Pot system tidak ada masalah, atomizer, MTL, bahkan DTL sekalipun sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman untuk beberapa vapers mending seperti saya agak sayang. Kemudian ada Instagram dan Facebook di sana, saya nggak boleh kasih lihat lama-lama. Sementara yang tobacco seriesnya nanti akan ada 3 varian juga, tapi di 6, 9, dan 12 mg. Yang saya pegang saat ini adalah yang 9 mg-nya. Kita langsung lihat aja kemasan di dalamnya seperti apa. Ternyata dia hadir dengan botol unicorn. Ini bukan cabai gorilla atau cabai gorilla atau unicorn. Ini botol orangutan gitu ya. Kalau sekarang gorilla atau orangutan. Tapi 30 ml kemasan
Dan yang sudah saya buka di situ sebelah kiri adalah custard eclairs dan blueberry custard pie dari custard series genrenya, dan kemudian yang sebelah kanan adalah cream oak tobacco series baru satu. Sepertinya menarik, nanti kita tunggu selanjutnya ya, karena jago itu kan ada banyak sekali, bahkan sampai tobanut, whisky segala macam. Saya bahkan tidak hafal satu persatu. Yang saya tahu hanya ada dua ini yang sudah pernah masuk ke Indonesia dulu di masa yang lalu gitu ya. Blueberry pun sepertinya belum. Yang saya ingat saya masih punya satu, kayaknya ada buat sekedar reminder aja, reminder atau info FYI aja buat teman-teman ya. Ini sarkastik jago ya, pernah ada pralines and cream 60 ml dulu ya, made in Indonesia. Kalau teman-teman mau tahu ini produksi tahun berapa, saya bisa kasih lihat di bagian sana, oke. 2020 kurang lebih cukainya gitu ya. Ini yang dulu dengan botol 60 ml botol unicorn, tapi kali ini mereka hadir sepertinya ini adalah cabai gorilla tapi kemasannya 30 ml. Ini hampir sama dengan kemasan kardus luarnya. Dia pakai stiker yang backgroundnya hitam dan kemudian fontnya berwarna putih, detailingnya kurang lebih sama, rasa di bagian atas, kemudian genre seriesnya di bagian berikutnya, kemudian ada logonya di situ, jago di bagian situ, dan kemudian di bawahnya adalah 30 ml Indonesia. Karena untuk pemasaran dan untuk yang born di Indonesia adalah rasa 3 ini. Kemudian sisi sebelah kanan kita bisa lihat di sana sekali lagi ada ingredients, komposisi, warning di bagian situ. Dan kemudian juga ada di bawahnya adalah manufactured by atau PT-nya. Saya taruh deh supaya lebih gampang melihatnya, karena kurang lebih sebenarnya sama gitu ya. Detailingnya juga sama. Oke, di bagian sini adalah warning, this product contains nic is an additive chemicals, dan mungkin di bagian sini nanti adalah tempat untuk meletakkan pita cukainya. Botolnya menggunakan botol smoke yang artinya melindungi liquid dari sinar matahari maupun sinar lampu yang berlebihan. Bagus, itu nilai plus yang besar sekali. Kemudian kita berlanjut ke sisi paling sebelah kiri. Selagi di sana kita diperlihatkan ada 3 varianik, yaitu 369 untuk custard seriesnya, sementara yang untuk tobacco seriesnya adalah di 6, 9, dan 12 mg. Di sini agak beda. Yang di tobacco series berarti PGVG-nya adalah 50-50, sementara yang di custard series itu 40-60. Kemudian ada production months-nya, diproduksi di bulan 3, bulan Maret tahun 2025 yang dicoret beberapa logo di sana, dan kemudian sekali lagi ini adalah tempat untuk pita cukai. Dan ini menarik, saya udah pakai di beberapa device kesayangan saya belakangan ini selama kurang lebih 6 hari, seminggu ke belakang ini. So habis ini kita balik ke atas, let's check it out. YouTube dengan segala algoritmanya sangat membenci vape dan industri yang kita cintai ini. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan mensubscribe semua konten tentang vape dan men-share sebanyak-banyaknya ke segala tempat yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa. Dan plus satu lagi, mohon jangan pernah berkomentar tentang minta link, minta alamat toko, berapa harganya, dan websitenya di mana, tentang apapun yang direview di channel ini. Kenapa? Karena itu berkemungkinan berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke reviewnya, guys. So, itu tadi adalah close up-nya Jago series yang di reborn kembali di Indonesia per Mei 2025. 2 rasa diambil dari custard series, yaitu blueberry custard pie dan custard eclair, sementara 1 varian rasa lagi dari tobacco series, yaitu cream oak tobacco. Salah satu flavor yang saya sangat-sangat suka, sangat gemari banget gitu ya. Bahkan sejak saat itu pun bisa dibilang saya ngerti yang namanya rasa, saya jadi makin paham yang namanya seperti apa sih flavor yang bold itu, bukan hanya rasa yang mengutamakan manis saja. Dan memang sejak awal dilahirkan di Indonesia, kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, di tahun 2020-an, 1920-an, setelah COVID ya waktu itu, memang Jago ini jadi kayak mengubah cara pandang kami para MTL lovers, kami para MTL users, bahwa kita nggak bisa pakai liquid yang hanya mengandalkan manis saja. Yes, Jago bukan liquid untuk semua orang. Jago bukan jus yang bisa dinikmati untuk segala kalangan. Karena memang Jago jus ini, yang pertama selain dia less sweet, dia mengutamakan banget yang namanya boldness atau kebulatan rasa, gitu, ketebalan rasa. Rasa bukan hanya manis saja, tetapi layering, tetapi
detailing, tetapi segala macam elemen yang ada di dalamnya, dan itu disajikan dengan benar-benar tebel, benar-benar mantap, benar-benar bulat, benar-benar luar biasa penuh di mulut gitu ya, dan bukan hanya manis yang bisa kita raba saja. But anyway, kita mau coba dulu yuk dengan pot system. Saya pakai beberapa hari ini dengan berbagai device, tapi kebetulan tadi siang karena tumpah kesalahan pribadi, saya harus cuci atomizer-nya, belum saya build lagi. Saya udah coba semuanya, tiga rasanya saya coba semua, dan sekali lagi itu masih jago yang sama dengan 4 tahun yang lalu, flavor yang membuat saya terpana gitu ya, luar biasa, dan sekali lagi mengubah persepsi semua user MTL pada saat itu gitu ya. Tapi hari ini semoga tidak berubah, bahwa user MTL mengutamakan rasa bukan manis. Yuk kita coba dulu. Ini adalah yang blueberry dari custard series, dan ini satu-satunya yang saya belum pernah coba sebelumnya. Dari ketiga tersebut, 2 sudah pernah saya coba, 1 yang blueberry ini yang belum pernah saya coba sebelumnya. Sebelumnya saya berpikir bahwa blueberry paling gitu ya, blueberry dicampur krim ya paling gitu aja, tapi ternyata beda. Di Jago ini blueberry hanya sekedar topping yang benar-benar topping saja, hanya sekedar ya, ada tipis sekali menyumbang rasa sebagai pemanis saja. Blueberry yang hampir jam sih, tapi lebih ya masih lebih dominan ke arah buahnya, tidak asam, segernya dapat, cenderung sedikit manis, penyumbang manisnya di bagian situ. Tapi kemudian setelah blueberry yang teraba, ada krim yang begitu tebal, krim yang begitu bold yang keluar dari si custard series ini, blueberry custard pie ini. Baru kemudian di akhirnya sedikit di belakang ada rasa pie-nya. Sementara custard eclair sendiri itu jadi kayak pilihan nomor 2 saya setelah nomor 1-nya adalah cream oak tobacco. Ini adalah custard eclairnya. Ya, yes. Ya. Custard eclair ini hampir sama dengan blueberry, hanya di bagian custard eclair dia lebih seperti disajikan cenderung dominasinya ke arah custardnya saja, tidak ada blueberry, tidak ada topping apapun selain hanya ya ini seperti permen pralines dan kemudian krim custard yang tebal banget. Sekali lagi, karena ini adalah bukan untuk mereka yang mencari manis, tapi untuk mereka yang mencari flavor, kayaknya kamu mending nggak bakal cocok untuk pakai liquid ini. Liquid ini hanya benar-benar diperuntukkan mereka yang mengejar rasa. Sementara satunya adalah cream oak tobacco, tadinya saya pakai di Bishop, tapi sedang saya cuci atomizer-nya karena ada beberapa sedikit kesalahan teknis gitu ya. Cream oak tobacco-nya kalau boleh dijelaskan adalah tobacco RY4 yang hadir sebenarnya tobacco-nya di bagian belakang. Di awalnya itu kerasa krim yang tebal dan gurih banget, krim yang tidak hanya manis tapi juga bold banget, krim tebel di inhale, dan kemudian waktu exhale kita bisa merasakan tobacco dan oak. Di sana ada gurih apek dari oaknya gitu ya, bercampur dengan tobacco, dan itu bikin nagih. Rasa yang tertinggal di aftertaste adalah rasa dari tobacco oaknya. Kalau teman-teman tahu rasa oak itu adalah rasa yang vintage gitu ya, rasa yang klasik banget. Kalau terasa teraba di mulut itu jadi kayak aroma maple yang ya aroma klasik gitu ya, aroma kuno gitu, tapi itu benar-benar sesuatu yang enak di mulut, gurih, menyumbang gurih yang tidak seperti rasa gurih creamy. Gurihnya creamy cenderung ke gurih manis, kalau oak tobacco ini cenderung gurih ke arah gurih woody gitu ya, ke arah gurih kekayuan. Overall ini adalah Jago yang sama dengan yang saya nikmati kurang lebih 4 tahun yang lalu. Bedanya yang 4 tahun yang lalu hadir dengan 60 ml, kali ini dengan 30 ml. Sebenarnya saya tidak boleh katakan soal harga karena di YouTube dilarang untuk membahas soal harga maupun link maupun jual beli apapun, memang dilarang dari YouTube-nya. Saya hanya bisa katakan bahwa kali ini agak sedikit pricey memang, tapi sekali lagi karena saya sudah katakan dari tadi dan saya ulangin berkali-kali, ini bukan liquid untuk kaum mendang-mending, ini bukan liquid untuk kaum pencari manis saja. Ini adalah liquid yang memang ditujukan, diperuntukkan untuk mereka para pemburu rasa yang doyan dan mengerti soal flavor, yang benar-benar mencari soal rasa.
Overall ini good job, senang sekali akhirnya Jago bisa reborn dan bisa ditemuin kembali. Akhirnya kekangenan saya terhadap krim Oktobeku bisa diobati setelah kurang lebih 4 tahun puasa tidak menikmati Jago Juice sama sekali. So gitu dulu aja, saya Boy dari Vapor Style. Keep on vaping, stop smoking, maju terus vape Indonesia.